A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja makalah kami yang berjudul Konsep Global Citizenship Education secara Teoritis dan Filosofis. Saya Asy Amandasari sebagai moderator dan teman-teman saya sebagai pembaca materi yaitu Ella Aulia, Rita Dwiyanti, Ira Fauziah Irawan, Elsa Mawarni, Anggia Putri, dan Rahmadani. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita persilahkan pembaca materi yang pertama dengan segala hormat. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, NPM 201434006. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian citizenship education. Citizenship education memiliki dua kata dengan makna yang berbeda, yaitu citizenship yang artinya kewarganegaraan dan education yang artinya pendidikan. Dapat dilihat pada slide yang kedua. Dalam lampiran Permendiknas nomor 22 tahun 2006 menjelaskan bahwa pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara, akan pemahamannya tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang karakternya diamanatkan dari Undang-Undang dan Pancasila. Nah, dalam proses kegiatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan menuntut terwujudnya pengalaman belajar yang bersifat kognitif, belajar nilai, belajar sikap, dan belajar perilaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Aulia, NPM 2014-34019. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah pendidikan kewarganegaraan. Sejarah pendidikan kewarganegaraan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan pada masa Yunani kuno. Yang kedua, ada pendidikan kewarganegaraan pada masa Romawi. Ketiga, ada pendidikan kewarganegaraan di negara Eropa dan Amerika. Dan yang terakhir, keempat, ada pendidikan kewarganegaraan di negara liberal dan sosialis. Terima kasih. Saya Anggia Putri, NPM 20134201. Organisasi Wawasan Global bagi Warga Negara Muda terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, warga negara global citizen. Yang kedua, warga negara egosentris. Yang ketiga, warga negara indosentris. Yang keempat, warga negara sosiosentris. Yang kelima, warga negara multisentris. Yang keenam, warga negara geosentris. Yang pertama, warga negara global citizen. Awal tahun 1990-an, globalisasi mulai berkembang dengan ditandainya terbukanya pasar ekonomi dunia. Globalisasi membuka ruang akses informasi yang sangat terbuka bagi negara-negara berkembang terhadap perkembangan yang terjadi di negara-negara maju. Maka dari itu, warga negara global perlu memiliki keterampilan-keterampilan untuk menghadapi perubahan yang terjadi di abad ke-21. Yang kedua, warga negara egosentris. Warga negara tipe egosentris memandang dunia berdasarkan diri sendiri. Yang ketiga, warga negara idiosentris. Warga negara tipe idiosentris memandang dunia luar berdasarkan kelompoknya. Keempat, warga negara sosiosentris. Warga negara tipe sosiosentris memandang dunia berdasarkan bangsa seseorang. Yang kelima, warga negara multisentris.
Warga negara multisentris memandang dunia berdasarkan pandangan budaya yang beragam. Yang keenam, warga negara geosentris. Warga negara tipe geosentris memandang dunia berdasarkan pandangan seluruh umat di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Pauzia Irawan dengan NPM 2014340558. Baik, di sini saya mau menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan global. Pendidikan kewarganegaraan global adalah jenis ilmu kewarganegaraan yang melibatkan partisipasi aktif pelajar terkait isu sosial politik, ekonomi, dan lingkungan global. Dan pendidikan kewarganegaraan sering dimaknai secara sempit, misalnya membahas tentang hak dan kewajiban warga negara atau hanya membahas tentang konstitusi negara yang sering disamakan dengan tata negara. Perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan civic education di Amerika Serikat. Dapat dilihat dari adanya perluasan konsep tentang pendidikan kewarganegaraan dari waktu ke waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mawarni, NPM 2014344140, kelas 1V. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan. Global pendidikan kewarganegaraan, baik dalam konteks persekolahan maupun kemasyarakatan, pada prinsipnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Penjabaran warga negara yang baik dapat diuraikan secara lebih spesifik dari berbagai perspektif. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang mengalami dinamika seiring dengan terus berkembangnya kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan bagaimana warga negara itu tidak hanya tunduk dan patuh terhadap negara, tetapi mengajarkan bagaimana warga negara itu harus mandiri dan toleran. Pendidikan membuat generasi masa depan memiliki pengetahuan, pengembangan keahlian, dan juga pengembangan karakter publik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Dwianti dari Prodi PGSD dengan NPM 2014-34225. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai warga negara muda dan globalisasi. Apakah yang dimaksud dengan warga negara muda? Warga negara muda atau sering disebut sebagai generasi muda. Nah, warga negara dapat didefinisikan sebagai sebuah komunitas yang berdasarkan aturan tertentu, membentuk suatu negara, dan memiliki hak serta kewajiban yang bersifat timbal balik. Warga negara perlu dibekali dengan berbagai pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan agar mampu berperan di era global. Pendidikan, terutama pendidikan kewarganegaraan, memiliki peran besar dalam membekali warga negara dengan kompetensi-kompetensi global. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.